Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya mau sharing juga dengan teman-teman semua. Pernah nggak teman-teman selalu berpikir negatif dan berperasaan negatif, atau kebalikannya, berpikir positif dan selalu berperasaan positif juga? Lalu apa bedanya? Kemudian apa yang terjadi ketika dua hal tadi kita kerjakan? Ketika misalkan kita berpikir positif, berperasaan positif, atau ketika berpikir negatif dan berperasaan negatif, maka apa yang terjadi? Nah, saat ini saya mau berbicara mengenai resonansi pikiran, dan kadang ini juga yang saling menarik diri kita dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan, dan ini terjadi dalam kehidupan nyata. Lalu alam akan mendukung apapun yang kita rasakan dan kita pikirkan. Nah, ini juga saling berkaitan dengan cara kita memandang kehidupan. Pernah nggak teman-teman bikin sebuah buku mimpi, atau yang saya bilang ini sebagai dream book, di mana semua impian dan cita-cita kita lengkapi di situ, kita buat di situ, dan kita upayakan pikiran dan perasaannya. Kalau sudah dream book itu kan pasti positif ya. Atau mungkin kebalikannya, bukan dream booknya bisa, tapi di sini yang saya jelaskan atau mungkin yang sering saya kerjakan adalah kesedihan. Karena ada beberapa orang ya yang kadang lagi sedih, lagi galau, lagi berperasaan yang negatif, berpikirnya negatif, tiba-tiba update status supaya dapat perhatian orang. Pernah nggak ada yang ngalamin juga kayak gitu? Nah, ini tadi ya, ada yang berpikir negatif, berperasaan negatif, ada yang berpikir positif dan berperasaan positif. Hari ini saya mau mengajak sharing dengan teman-teman untuk selalu berpikir positif dan berperasaan positif. Salah satunya adalah dengan membuat buku mimpi kalian atau dream book kalian. Kenapa harus dibuat? Karena ada yang dinamakan sebagai tadi saya bilang resonansi pikiran. Ketika kita membuat seluruh mimpi-mimpi kita ataupun apa yang kita inginkan itu dibuat visualisasinya dalam sebuah buku, kemudian sering kita ulang-ulang, kita buat, kita lihat setiap hari sebelum tidur juga kamu selalu melihat mimpi kamu, bangun tidur kamu lihat mimpi kamu, itu bisa membuat mood kamu juga lebih baik. Bahkan membuat perilaku kamu juga yang tadinya selalu tidak energi menjadi lebih energi. Kok bisa ya? Nah, ini mekanismenya. Di dalam otak kita ada yang namanya sistem limbik. Jadi sistem limbik itu terdiri dari berbagai macam. Ada yang namanya hipokampus, ada yang namanya hipotalamus, ada juga yang namanya amigdala. Nah, hipokampus ini fungsinya adalah menyimpan memori. Sama seperti kamu tadi lagi bikin mimpi. Semua mimpi, cita-cita kamu, visi misi kamu, harapan kamu, kamu tuangkan dalam sebuah mimpi. Kamu tuangkan dalam sebuah buku, yang buku tersebut bisa menyimpan semua apapun yang kamu mau. Ini namanya hipokampus dalam otak kamu. Nah, ditambah ada yang namanya tadi dalam sistem limbik itu adalah hipotalamus. Yakni hipotalamus itu adalah yang mengatur pergerakan perilaku. Sedangkan yang ketiganya ada yang dinamakan sebagai amigdala, yang fungsinya adalah untuk mengatur emosi dan mood kamu. Sehingga ketika kamu membuat buku mimpi, artinya pikiran dan perasaan itu sudah pasti positif, karena setiap orang pasti punya mimpi yang positif. Nah, ketika semua yang kamu tulis di dalam buku tersebut masuk ke dalam hipokampus yang fungsinya menyimpan memori, sehingga bisa menggerakkan juga yang namanya amigdala yang fungsinya adalah mengontrol mood dan juga perilaku. Sehingga setiap hari kamu selalu move on, selalu happy, selalu energi, selalu semangat, penuh dengan kebahagiaan, sehingga menggerakkan yang namanya hipotalamus, yakni penggerak semua perilaku. Karena kamu sudah energi, karena kamu sudah punya mimpi, kamu sudah punya harapan, kamu juga selalu stay positif dalam berpikir dan perasaan, sehingga menggerakkan otak untuk membuat si hipotalamus tadi bergerak menjadi perilaku-perilaku yang positif. Contohnya satu deh ya, ketika misalkan kamu punya cita-cita, punya harapan, punya impian, punya mobilnya yang bagus ya, caranya adalah dengan bagaimana kamu mendapatkan apapun impian kamu itu dengan cara bekerja, menabung, mendapatkan penghasilan tambahan. Itu sudah masuk pada hipotalamus kamu, menggerakkan diri kamu untuk selalu bekerja. Kemudian ketika kamu melihat dream book kamu setiap malam, setiap pagi, repetisi, diulang terus setiap hari, sehingga sistemnya seperti iklan ya. Kamu pernah nggak lihat iklan, tapi kondisinya kamu nggak suka iklan tersebut?
Padahal sudah masuk ke dalam pikiran kamu, walaupun kita nggak suka iklan tersebut, tapi karena sering diulang-ulang, akhirnya kita tahu bahwa itu adalah iklan yang tadi. Nah, ini pun sama ketika kamu nulis di buku, kamu ulang terus, kamu visualisasikan setiap malam, setiap pagi, sehingga membuat buku kampus kamu selalu bagus, memorinya bagus, teringat terus, sehingga membuat mood kamu, amigdalanya menjadi selalu berperasaan positif, sehingga dari pikiran positif dan berperasaan positif menjadikan kita happy dalam bekerja, energi, semangat, selalu dalam keadaan apapun, sehingga menghasilkan hipotalamus bergerak membuat perilaku kita menjadi lebih baik, sehingga resonansi pikirannya akan terjadilah kita mendapatkan impian sesuai dengan apa yang kita tuliskan di dream book tadi. Saya pernah melakukan ini, bukan pernah ya, tapi nyaris sering sekali saya melakukan ini, dan banyak yang sudah sangat tercapai dan memang hasilnya sudah bagus sekali, sehingga saya sharing pengalaman saya dengan ilmu psikologis, sehingga ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah. Nah, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Silahkan untuk melakukan terbaik buat diri kalian. Ingat ya, tetap positif, berpikiran positif, dan berperasaan positif. Selamat malam, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.